Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Isikal Utama dari kelas D3MP 4203. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara seorang marketing officer dari BPJS Ketenagakerjaan menjual dan mempromosikan produknya kepada sebuah perusahaan swasta fashion di Indonesia ini untuk menggunakan program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dan apa sih sebenarnya keuntungan dari sebuah perusahaan ketika mereka menggunakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Dan bagaimana sih cara Anda sebagai marketing officer dari BPJS Ketenagakerjaan mempromosikan dan meyakinkan perusahaan swasta tersebut untuk menggunakan program dari Anda? Oke, langkah pertama ketika Anda sudah bertemu dengan salah satu perwakilan perusahaan swasta fashion tersebut, Anda harus memperkenalkan siapa sih diri Anda sebenarnya dan apa tujuan dan tugas Anda datang ke perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Tasya Isika, seorang marketing officer dari BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan saya datang ke sini yaitu saya ingin menjelaskan dan memberikan program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini kepada perusahaan swasta fashion Bapak. Baik, langsung saya jelaskan saja mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah sebuah badan jaminan sosial ketenagakerjaan langsung dari Republik Indonesia yang diberikan kepada tenaga-tenaga kerja yang bekerja pada sebuah perusahaan maupun non-perusahaan, di mana ketika mereka mengalami sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, maka mereka memiliki hak jaminan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka sudah menggunakan program tersebut. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya mengenai BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kita telah mengetahui apakah tujuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Itu sudah jelas, mereka menjamin dan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak perlu khawatir ketika menjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit, kecelakaan kerja, kematian. Nah, sehingga karena mereka sudah akan terjamin ketika mereka sudah menggunakan program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya, ketika Anda sudah melakukan perkenalan diri, menjelaskan apakah tujuan Anda datang ke perusahaan tersebut, dan Anda sudah menjelaskan secara rinci mengenai BPJS Ketenagakerjaan, baiknya Anda menjelaskan lebih detail mengenai program-program yang sudah Anda jelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai program-program mendasar BPJS dan sebesar apa iuran dari BPJS tersebut. Baik, di sini ada 4 program mendasar, yaitu yang pertama program jaminan hari tua atau yang sering disebut dengan JHT. Nah, JHT itu sendiri yaitu dia menjamin peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Nah, baik di sini akan saya jelaskan, sudah tertulis bahwa ketika sudah ingin mengikuti program dari jaminan hari tua Bapak, yaitu kita ada yang harus dibayar, yaitu sebesar 5,7%. Nah, itu dari total gaji. Itu yang harus dibayar, itu rinciannya seperti 3,7% itu dibayar atau ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi karena Bapak merupakan perusahaan swasta fashion ya Bapak, dan memiliki ketenagakerjaan, jadi yang harus ditanggung itu dibagi menjadi 2, 3,7% itu ditanggung oleh perusahaan dan 2%-nya ditanggung oleh pekerja masing-masing, begitu Bapak. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai manfaat-manfaat ketika menggunakan program jaminan hari tua ini. Sudah jelas bahwa ketika menggunakan program jaminan hari tua ini, yaitu mendapatkan uang tunai sebesar nilai akumulasi iuran beserta dengan hasil pengembaliannya. Nah, jadi iuran yang dari 5,7% tadi itu akan kita cairkan. Nah, jadi itu dari satu program ya Bapak ya. Selanjutnya kita ada program jaminan kesehatan kerja Bapak, atau yang sering disebut dengan JKK, yaitu tujuannya pekerja itu memperoleh pelayanan kesehatan dan juga santunan uang tunai jika menderita penyakit atau mengalami kecelakaan kerja. Nah, gitu Bapak. Sedangkan iurannya ini berbeda Bapak dengan program jaminan hari tua yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama iurannya ini
sampai 0,24% hingga 1,74%. Nah, apa sih bedanya? Kenapa ada 0,24% hingga 1,74%? Jadi bedanya begini Bapak, itu tergantung dari tingginya resiko pekerja. Karena di sini perusahaan Bapak yaitu fashion, mungkin dia tidak akan begitu tinggi Bapak, karena kecelakaan kerjanya mungkin tidak begitu riskan seperti pekerja-pekerja yang bekerja pada bangunan gitu, perusahaan traktor dan lain-lain. Sehingga pada program jaminan kecelakaan kerja ini, iuran tersebut sepenuhnya tanggung jawab dari perusahaan. Jadi ketika Bapak menggunakan program jaminan kesehatan kerja untuk pekerja perusahaan Bapak, maka sepenuhnya iuran dari BPJS ini adalah perusahaan yang menanggung. Baik, selanjutnya yaitu ada program jaminan kematian Bapak. Nah, di mana di sini ketika pekerja dari perusahaan Bapak ada yang meninggal dunia, tapi bukan karena kecelakaan kerja, maka mereka berhak mendapatkan jaminan berupa santunan kematian yang dimana itu akan diberikan kepada ahli warisnya. Nah, bagaimana mengenai iurannya ketika perusahaan Bapak mendaftarkan program jaminan kematian ini, yaitu sebesar 0,3% dari total gaji, yaitu oleh peserta penerima upah. Selanjutnya itu ada program jaminan pensiun. Ini berbeda ya dengan program jaminan hari tua ya Bapak ya, karena tujuan program jaminan pensiun di sini untuk mempertahankan kelayakan hidup peserta pada kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun. Nah, di sini ada 3% dari total gaji yang harus diberikan, yaitu 2%-nya itu ditanggung oleh perusahaan, yang 1%-nya ditanggung oleh pekerja. Sehingga ketika perusahaan Bapak mendaftarkan pekerja Bapak untuk mengikuti program jaminan pensiun, maka ketika mereka sudah pensiun atau sudah pada masa tuanya, mereka tidak bekerja lagi, mereka tetap mendapatkan santunan berupa uang dari BPJS, tapi itu potongan dari 3% total gaji, yang dimana 2%-nya itu ditanggung oleh perusahaan, 1%-nya ditanggung oleh pekerja. Baik, begitu Bapak, apakah sudah jelas? Dan apakah ada pertanyaan mengenai program-program mendasar yang sudah saya jelaskan ini, dari manfaat, tujuan, dan iuran-iurannya? Oke, baiklah Bapak, ketika sudah tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas mengenai hal-hal yang sudah saya paparkan tersebut, maka di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mendaftar dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan ketika akan mendaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan ya. Sudah jelas ya Bapak, di sini bisa dilihat. Yang pertama yaitu fotokopi dan dokumen asli surat dari izin perusahaan perdagangan. Yang kedua, fotokopi dan dokumen asli NPWP dari perusahaan. Yang ketiga, fotokopi dan dokumen asli akta perdagangan perusahaan. Yang keempat, fotokopi KTP masing-masing karyawan. Selanjutnya ada fotokopi KK dari masing-masing karyawan. Dan ada pas foto berwarna karyawan ukuran 2,3 itu sebanyak 1 lembar aja Bapak. Dan itu akan langsung diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan kami proses dan kami akan memberikan jaminan tersebut langsung kepada perusahaan. Bahkan ketika Bapak sudah mendaftarkan perusahaan Bapak ini kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka saya yakin sekali Bapak, pekerja-pekerja dari perusahaan Bapak ini akan lebih semangat karena mereka benar-benar merasa sudah dihargai, dibikin nyaman karena mereka diberikan jaminan-jaminan berupa santunan mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Mereka merasa dilindungi, mereka merasa nyaman karena mereka tidak akan khawatir ketika mereka ada kejadian-kejadian yang mereka tidak diinginkan. Mereka sudah memiliki jaminan sosial dan perlindungannya dari perusahaan di mana mereka bekerja. Sehingga saya sangat merekomendasikan sekali untuk perusahaan Bapak mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ini. Karena sangat disayangkan Bapak, perusahaan Bapak ini sudah cukup besar ya Bapak, sudah cukup maju dengan pekerja yang sudah sangat banyak, tapi tidak mengikuti atau mendaftarkan kepada program BPJS. Itu sangat disayangkan Bapak, sehingga takutnya pekerja-pekerja merasa tidak nyaman, mereka merasa tidak dilindungi, dan ya mereka banyak mengundurkan atau lebih memilih bekerja kepada perusahaan yang sudah mendaftarkan kepada program BPJS Pekerja, begitu Bapak. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan sekali, karena sangat sayang sekali Bapak ini sudah hampir 5 tahun tapi belum didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ini.
itu sangat sayang sekali Bapak. Jadi saya sangat merekomendasikan ini Bapak bisa memilih program-programnya, yaitu ada program-program mendasar ketika Bapak sudah mendaftarkan pekerja Bapak pada perusahaan BPJS Ketenagakerjaan ini gitu, karena benar-benar nggak ada ruginya Pak, begitu. Jadi sangat-sangat saya rekomendasikan karena keuntungannya sangatlah besar dan potongannya tidak begitu banyak. Baik Bapak, sudah cukup jelas ya mengenai program-program dari BPJS dan tujuannya apa, manfaatnya apa yang sudah saya jelaskan tersebut, dan sudah paham juga mengenai tata cara dan syarat pendaftarannya. Oke baik, terima kasih Bapak sudah mempercayakan perusahaan Bapak untuk mendaftar kepada program BPJS Ketenagakerjaan kami. Saya berharap semoga perusahaan ini semakin lebih besar lagi dan semakin lebih maju lagi. Baiklah, itu tadi roleplay yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah salesmanship mengenai bagaimana Anda sebagai marketing officer dari BPJS Ketenagakerjaan untuk meyakinkan program-program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk digunakan oleh perusahaan swasta yang sudah berdiri selama 5 tahun tetapi tidak menggunakan program BPJS tersebut. Nah, jadi sudah selesai. Ketika ada kata-kata dan tingkah laku yang kurang sopan, mohon dimaafkan karena ini hanya video untuk memenuhi tugas besar mata kuliah salesmanship. Saya Tasya Sika Utama dari kelas D3 MP 4203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.